Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adam Munawaroh dengan NPM 232151048 jurusan Pendidikan Matematika kelas 2023B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan melantunkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10 dan memaparkan tentang isi yang terkandung di dalam Surat Al-Kahfi, sebab diturunkannya Surat Al-Kahfi atau Asbabun Nuzul, dan keutamaan-keutamaan membaca Surat Al-Kahfi. Ini merupakan salah satu tugas dari Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, yaitu dosen pengampu mata kuliah Teori Bilangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati lahum ajrun hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina takhadallahu walada ma lahum min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba فلعلك بخي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 di dalam Al-Quran dan diturunkan di kota Mekah pada saat tahun keempat kenabian Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Surat Al-Kahfi tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Kahfi artinya gua. Surat ini terdapat 110 ayat. Di dalamnya terdapat 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berubah selama-lamanya. Kedua, hukum-hukum, memuat dasar hukum akal, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insyaallah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. 3. Kisah-kisah. Terdapat 4 kisah tersembunyi di balik surat Al-Kahfi, di antaranya yang mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang sangat kejam dan yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Kedua, menceritakan Sahibul Jantain, yaitu seorang yang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga ia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat, cerita tentang Zulkarnain yang pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya untuk kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Beberapa pelajaran penting lainnya diantaranya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beribadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat serta memperjuangkan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi.
Mereka ingin membatalkan dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan Anad bin Al-Haris. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Alkisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan Anad bin Al-Haris ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai 3 hal. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. 2, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Dan 3, bertanya tentang apa itu ruh. Dapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti akan kujawab pertanyaan tentang 3 hal tersebut, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun wahyu yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy pun mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu yaitu Quran Surat Al-Kahfi. Selanjutnya ada keutamaan Surat Al-Kahfi. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan dipancarkan cahayanya untuk dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Hakim. 2. Mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka ia akan dipancarkan cahaya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. 3. Diampuni dosanya antara 2 Jumat. Barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni segala dosa antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar. 4. Selamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari permulaan Surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sekian pemaparan Surat Al-Kahfi ayat 1-10 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.